Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai algoritma kriptografi modern. Kami terdiri dari Niputu Kaila dengan NIM belakang 002, ada Laura Laurenza dengan NIM belakang 006, ada Kintia Sukma Melati dengan NIM belakang 009, ada Siti Kalisa Rifanda dengan NIM belakang 010, dan ada Leli Sawitri dengan NIM belakang 040. Jadi langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu operasi SOR atau XOR. Gerbang logika XOR atau yang biasa disebut dengan eksklusif OR merupakan operasi logika yang memiliki masukan atau input yang terdiri dari dua variabel, mulai dari A dan B, serta satu variabel keluaran output, yaitu key. Dalam arti lain, operasi XOR ini adalah operasi logika bitwise yang bekerja dengan membandingkan dua buah bit 0 dan 1. Sehingga gerbang SOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Nah, jika inputnya sama, misalnya A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, atau input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 1, maka outputnya adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika inputnya beda, misalnya A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka outputnya adalah bilangan biner 1. Nah, selanjutnya ada tabel kebenaran. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, pada baris pertama dan keempat ini memiliki keluaran yaitu 0, karena inputnya adalah sama. Nah, di sini kita dapat lihat ya, pada baris pertama itu yang A inputannya adalah 0, dan yang B adalah 0, maka keluarannya adalah 0. Sedangkan yang keempat itu masukan A adalah 1, masukan B adalah 1, sehingga keluarannya 0. Nah, sedangkan pada baris kedua dan ketiga ini memiliki keluaran 1 karena inputnya berbeda. Dapat kita lihat input A itu di sini adalah 1 dan input B sama dengan 0, dan maka keluarannya adalah 1. Nah, di sini input A-nya adalah 0, input B-nya adalah 1, maka keluarannya adalah 1. Nah, selanjutnya itu bagaimana operasi SOR digunakan dalam kriptografi. Nah, dalam kriptografi, XOR itu memainkan peran penting dalam menciptakan komunikasi yang aman. Selain itu, operasi XOR dalam kriptografi juga memiliki kegunaan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data. Di sini itu ada beberapa cara operasi SOR dilakukan. Yang pertama itu ada algoritma enkripsi. Nah, algoritma enkripsi ini merupakan bagian dari banyaknya algoritma enkripsi seperti sandi Vernam, sandi aliran, dan beberapa sandi blok. Penggunaan yang paling umum dari operasi XOR ini dalam kriptografi adalah salah satunya untuk mengekskripsi pesan. Nah, penggabungan setiap bit pesan dengan bit kunci itu menggunakan operasi SOR. Selanjutnya ada one time pairs atau OTP. Nah, pada OTP, XOR itu digunakan untuk menggabungkan pesan dari kunci rahasia untuk membuat ciphertext. Kunci ini tidak pernah digunakan lagi sehingga memastikan tingkat enkripsinya kuat. Nah, selanjutnya di sini itu ada integrasi data. Integrasi data itu operasi SOR digunakan dalam kode autentifikasi pesan. Nah, atau Message Authentication Code atau MAC. Nah, ini untuk memastikan bahwa data tetap utuh dan belum mengalami perubahan selama transmisi data. Dalam hal ini, XOR digunakan untuk menghasilkan nilai khas yang menggambarkan pesan asli. Jika pesan mengalami perubahan apapun, maka nilai khas akan berubah, sehingga penerima dapat mendeteksi modifikasi. Selanjutnya ada pemrosesan teks dan gambar. Nah, XOR ini juga dapat digunakan dalam pemrosesan teks dan gambar yang melibatkan stegonografi atau penyembunyian pesan dalam gambar atau teks. Dalam menggabungkan pesan dengan pola XOR ini, pesan dapat disembunyikan dalam teks atau gambar tanpa terdeteksi. Nah, selanjutnya itu kita di sini ada contoh enkripsi SOR dalam contoh penerapannya dalam enkripsi SOR. Nah, dalam metode enkripsi XOR ini, pesan asli di XOR dengan kunci untuk menghasilkan pesan terenkripsi. Nah, contohnya di sini itu kita menggunakan apa plain text wiki dengan kunci 1110011. Nah, ini kita ubah huruf wiki dengan W itu memiliki binernya itu adalah 01
01, 11, 11, I-nya itu 01, 10, 10, 1, terus K itu ada 01, 10, 10, 11, dan ada I-nya lagi itu 01, 10, 10, 1. Nah, di sini kita jumlahkan dengan kuncinya. Nah, ini kita lihat aja misalnya dengan 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 itu bilangan yang berbeda sehingga menghasilkan biner 1. Nah, sedangkan di sini binernya adalah sama, maka menghasilkan 0. Maka di sini jika dijumlahkan semua hasilnya adalah 10, 10, 01, 00, 10, 01, 10, 10, 10, 01, 10, 00, dan 10, 01, 10, 10. Nah, selanjutnya itu ada contoh deskripsi XOR. Deskripsi XOR ini merupakan deskripsi terbalik dari enskripsi, jadi kebalikannya gitu ya. Penerima diharuskan untuk melakukan operasi XOR dulu antar pesan terekskripsi dengan kunci yang sama untuk mengembalikan pesan aslinya. Nah, contohnya itu kita melakukan deskripsi terhadap ciphertext hasil dari enskripsi. Nah, kita lihat ini itu merupakan hasil enskripsi yang tadi, lalu kita tambahkan dengan kunci. Nah, ini kita lihat ya, ini yang hasil yang tadi ini, lalu kita tambahkan dengan kunci. Sehingga hasilnya itu adalah hasil bilangan biner yang pertama, yaitu huruf W, I, K, dan I. Nah, di sini selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu keystring. Keystring merupakan deretan bit acak atau pseudo random yang digunakan dalam kriptografi untuk menginskripsi atau mendeskripsi data. Nah, keystring ini digunakan dalam algoritma kriptografi aliran atau stream shipper. Nah, untuk mengacak data sebelum atau setelah pengiriman, keystream itu berlaku sebagai kunci yang digunakan untuk melakukan operasi XOR dengan teks terbuka atau plain text. Nah, sehingga menghasilkan teks sandi atau teks terbuka yang telah dienkripsi atau dideskripsi. Nah, singkatnya itu keystream adalah bit kunci untuk enskripsi atau deskripsi yang dibangkitkan oleh keystream generator. Nah, ini adalah syarat-syarat keystream. Yang pertama itu sifat keacakan. Keystream itu harus memiliki karakteristik yang sifatnya acak atau minimal sulit diprediksi oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Nah, dalam algoritma kriptografi ini, keystream sering dihasilkan oleh algoritma yang mampu menghasilkan rangkaian bit dengan sifat yang sulit ditebak. Nah, lalu syarat kedua yaitu kunci yang aman. Keystream itu harus dihasilkan menggunakan kunci yang kuat dan aman. Kunci adalah input yang digunakan oleh algoritma keystream untuk menghasilkan deretan bit acak. Keamanan kunci adalah elemen penting dalam kriptografi. Nah, selanjutnya syarat ketiga yaitu panjang yang tepat. Keystream itu harus memiliki panjang yang menandai untuk mengekskripsi atau mendeskripsi seluruh pesan dengan keamanan yang cukup panjang. Panjang keystream harus sesuai dengan panjang pesan yang akan diolah. Nah, di sini selanjutnya ada pentingnya keystream dalam algoritma shipper. Nah, keystream itu memiliki peran penting dalam algoritma stream shipper atau kriptografi aliran karena berperan sebagai kunci yang digunakan untuk mengekskripsi atau mendeskripsi data. Nah, ada pun beberapa alasan mengapa keystream itu sangat penting. Yang pertama itu pengacakan data. Keystream itu seringkali digunakan untuk mengacak data sebelum atau sesudah pengiriman, yang berarti setiap pesan atau blok data akan di XOR dengan keystream yang kemudian menghasilkan ciphertext unik untuk setiap pesannya. Lalu, keamanan data. Keystream itu dihasilkan memiliki sifat keacakan atau setidaknya sulit untuk diprediksi. Dengan keystream yang aman, maka pesan yang dienkripsi dengan algoritma stream shipper menjadi lebih sulit untuk dekripsi oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada kunci rahasia. Keystream ini dihasilkan menggunakan kunci yang rahasia antara pengirim dan penerima. Keystream tidak dapat dipecahkan atau diprediksi tentang pengetahuan atau kunci yang benar. Nah, selanjutnya ada keamanan fleksibel. Beberapa algoritma stream shipper itu memungkinkan perubahan kunci ke stream shipper yang memungkinkan untuk memulai penggunaan keystream yang berbeda untuk setiap pesan atau bahkan setiap blok data. Dan terakhir itu ada efisiensi. Nah, algoritma stream shipper ini cenderung lebih efisien daripada algoritma block shipper untuk mengekskripsi aliran data kontinu atau data berkecepatan tinggi. Keystream itu memungkinkan
pengiriman data secara bersamaan dengan enskripsi atau deskripsi, yang artinya tidak perlu menunggu selesai seluruh blok data. Oleh karena itu, keystream merupakan elemen kunci dalam algoritma Streamkeeper yang memiliki peran utama dalam memastikan kerahasiaan dan integritas data yang telah dienkripsi. Keamanannya sangat krusial dalam memastikan komunikasi yang aman dan terjaga dari upaya akses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, selanjutnya itu ada generator keystream. Nah, generator keystream itu diimplementasikan sebagai prosedur yang sama di sisi pengirim dan penerima. Menerima masukan dari umpan, atau umpan itu adalah sheet, pengirim dan penerima harus menggunakan kunci U agar yang sama agar dapat menghasilkan keystream yang sama. Nah, persamaannya itu ada 2n-1 dengan n adalah banyaknya U bit. Bit-bit keystream akan berulang hingga mencapai nilai persamaan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada contoh generator keystream. Yang pertama ada Linear Feedback Shift Register atau LFSR, yaitu algoritma yang menggunakan register geser atau register berpindah dengan umpan balik linear untuk menghasilkan keystream yang dihasilkan dengan melakukan operasi bitwise terhadap isi register. Selanjutnya ada Reverse Chipper atau RC4. Nah, ini adalah algoritma Streamkeeper yang populer dengan menggunakan algoritma kunci yang diubah secara dinamis untuk menghasilkan keystream. Selanjutnya ada A5/1 atau A5/2 merupakan algoritma yang digunakan dalam enkripsi pada sistem GSM atau Global System for Mobile Communication. Mereka menggunakan 3 shift register geser untuk menghasilkan keystream. Nah, yang terakhir itu ada contohnya CACA20 merupakan sebuah algoritma Streamkeeper yang memiliki keamanan yang tinggi dan sangat efisien. Algoritma ini menggunakan operasi XOR terhadap data masukan dengan keystream yang dihasilkan oleh CACA20. Nah, di sini ada contoh penerapan generator keystream, yaitu Linear Feedback Generator keystream atau LFSR. Nah, LFSR ini merupakan salah satu jenis generator yang dapat menghasilkan bit semu acak atau pseudo random bits. Nah, LFSR ini terdiri dari 2 bagian, yaitu register geser, shift, yang merupakan memori dengan panjang n bit. Nah, disebut sebagai register geser karena bit-bit di dalam memori ini dapat digeser ke kanan sejauh 1 bit atau sejauh yang diinginkan. Dan fungsi umpan balik atau feedback, di mana fungsi umpan balik ini akan menerima input dari register geser, kemudian akan melakukan proses ekspor terhadap bit-bit tersebut. Dan hasilnya akan dimasukkan pada register geser kembali dengan menggeser ke kanan bit-bit yang telah ada di dalam register geser. Dan adapun bit yang terdapat paling kanan itu merupakan dan adapun bit yang terdapat di sebelah kanan itu akan dilempar keluar menjadi keystream. Nah, jadi bit luaran dari LFSR ini adalah keystream ya. Nah, selanjutnya contoh penerapan generator keystream LFSR 4 bit diinisialisasi dengan 1111. Nah, di sini itu adapun fungsi umpan baliknya yaitu bit pada B4 ini dan bit pada B1 ini akan dimasukkan, bit 4 dan B1 ini akan dimasukkan ke dalam fungsi umpan balik dan dilakukan operasi XOR. Dan hasilnya akan dimasukkan kembali nih kepada register geser ke posisi B4. Yang sebelumnya bit-bit yang ada di dalam register geser ini bergeser ke kanan sebanyak 1 bit. Jadi dia akan bergeser ke kanan sebanyak 1 bit. Dan yang paling ujung, bit yang paling ujung itu akan menjadi bit keluaran, yaitu keystream. Nah, fungsi umpan baliknya di sini itu ada B4 sama dengan F, B1, B4 sama dengan B1 plus B4. Selanjutnya ada Linear Feedback Shift Register atau bisa disebut LFSR. Pengertiannya adalah sebuah generator yang menghasilkan bit semu atau register geser yang mengambil fungsi linear dari keadaan sebelumnya sebagai masukan. Umumnya, fungsi ini adalah Boolean Exclusive OR atau SOR, dan SOR ini digunakan untuk menghitung digital, kriptografi, dan pengujian sirkuit. Nah,
LFSR ini seperti register lainnya, dia mempunyai rangkaian flip-flop. Dan bit yang digunakan untuk mengubah keadaan untuk bit lainnya dalam kaskade disebut tab. Nah, dua skema utama untuk mengumumkan keran adalah Fibonacci dan Valais. Ini adalah dua dari contoh LFSR. Next. Di sini ada struktur dasar dari LFSR. Yang pertama, dia terdiri dari sejumlah flip-flop yang biasa disebut panjang LFSR dan menentukan panjang maksimum dari urutan bit yang dihasilkan. Yang kedua, umpan balik yang dihasilkan dari bit-bit tersebut, dari bit-bit tertentu menggunakan fungsi XOR. Selanjutnya, pada pola awal yang diinisialisasi saat LFSR pertama akan diaktifkan, dan pola awal ini akan mempengaruhi urutan bit yang dihasilkan oleh LFSR. Dan selanjutnya, LFSR ini beroperasi dengan clock. Setelah itu, dioperasikan sesuai dengan polinom karakteristik tertentu. Dan keluarannya, bit terdepan dari LFSR diambil sebagai keluaran. Dan urutan bit ini adalah urutan bit pseudo acak yang dihasilkan oleh LFSR. Next. Nah, ini ada cara menghasilkan keystream menggunakan LFSR. Yang pertama, kita menginisialisasi LFSR dengan key sebagai nilai awal. Dan selanjutnya, mengoperasikan pada setiap langkah clock. Dan pada langkah-langkah ini, nilainya akan bergeser satu posisi ke kiri dan bit umpan balik dihitung sesuai dengan polinom karakteristik LFSR. Selanjutnya, bit umpan balik pada langkah clock digunakan sebagai keystream yang merupakan bit terdepan. Lalu, keystream yang dihasilkan digunakan dalam algoritma aliran kunci untuk mendeskripsi data. Dan penghasilannya penghasilannya sendiri memerlukan sinkronisasi antara pihak pengirim dan penerima untuk menghasilkan keystream yang identik. Di sini ada kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama, kekuatan dari LFSR sendiri yaitu penghasilannya keystream itu terbilang lebih cepat daripada yang lainnya. Dan dia menghasilkan keystream dengan periode yang sangat panjang. Dan selanjutnya, implementasi dari LFSR ini relatif sederhana. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama, karena urutannya bersifat simetrik, maka penyerang dapat dengan mudah memprediksi keystreamnya. Dan selanjutnya, dia mempunyai keamanan yang kurang, yang disebabkan keystream yang mudah diprediksi tadi. Dan selanjutnya, LFSR ini tidak tahan terhadap serangan modern seperti serangan aljabar, serangan diferensial, dan serangan berdasarkan waktu. Dan yang terakhir, dia memerlukan kunci awal yang kuat untuk menjaga keamanan. Selanjutnya ada stream cipher. Di sini terdapat perbedaan antara stream cipher dengan block cipher. Block cipher ini dia digunakan untuk memproses dan mengenkripsi blok bit tetap. Dan sementara cipher aliran menggabungkan bit teks biasa dengan ukuran bit pseudo acak yang dihasilkan oleh cipher menggunakan operasi XOR. Pengertian dari stream cipher sendiri adalah teknik enkripsi yang memproses teks untuk menghasilkan chips teks dengan menerapkan kunci kriptografi dan algoritma pada setiap bit individual dalam aliran data secara berurutan. Dan berikut ini adalah contoh yang menggambarkan proses enkripsi dengan stream ciphering dalam patch 1 kali. Semisal, seorang individu atau A berusaha untuk mengenkripsi pesan berukuran 10 bit menggunakan metode stream cipher. Dalam satu kali penggunaan, panjang aliran kunci atau stream cipher juga setidaknya 10 bit. Namun, tingkat kompleksitas dapat bervariasi tergantung pada ukuran pesan atau dokumen yang akan dienkripsi. Di sini ada keuntungan dan tantangan menggunakan stream cipher. Yang pertama ada keuntungannya. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan menggunakan stream cipher. Yang pertama, first class inskripsi yang cepat. Dia setelah stream cipher membuat kunci, proses enkripsi dan deskripsi terjadi hampir seketika. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk mendeskripsi bagian chip stack yang dipilih.
Pengguna dapat mendeskripsi chiptext untuk sebagian dokumen, bukan melalui keseluruhan file. Selanjutnya, dia kerentanan keamanan yang signifikan dari string cipher dari penyelarasan posisi antara plain text, yaitu keystream, dan ciphertext. Oke, selanjutnya di sini ada block cipher. Block cipher adalah salah satu jenis algoritma kriptografi simetrik yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data dalam bentuk blok-blok tertentu. Konsep dasar block cipher yaitu merupakan pemetaan blok-blok plaintext ke blok-blok ciphertext. Lalu setiap blok plaintext yang diproses memiliki ukuran tertentu, biasanya 64 bit, namun ukuran blok plaintext dapat berkembang menjadi 128 bit, 256 bit, bahkan 512 bit. Block cipher menggunakan beberapa fungsi matematika, seperti fungsi permutasi, fungsi substitusi, untuk mencapai konfusi dan difusi pada data. Terdapat beberapa mode operasi pada block cipher seperti SCB, CBC, dan CFB. Block cipher juga dapat digunakan bersamaan dengan teknik-teknik kriptografi lainnya seperti algoritma ROT dan substitusi untuk meningkatkan keamanan data. Di sini ada contoh block cipher di IS, yaitu IS memiliki ukuran blok 64 bit dan kunci 56 bit. DIS membagi plaintext menjadi blok-blok dengan ukuran 64 bit. Setiap blok plaintext diproses dan menggunakan 16 round enkripsi yang terdiri dari fungsi substitusi dan permutasi. Pada setiap round, blok plaintext diubah dan menggunakan subkunci yang dihasilkan dari kunci utama dan menggunakan algoritma yang disebut dengan key schedule. Setelah 16 round, blok ciphertext dihasilkan dari blok plaintext yang telah diproses. Proses deskripsi pada DIS dilakukan dengan cara yang sama dengan enkripsi, namun subkunci yang digunakan diambil secara terbalik. Lalu di sini ada contoh yang kedua, yaitu AES. AES memiliki ukuran blok 128 bit dan kunci 128, 192, atau 256 bit. AES membagi plaintext menjadi blok-blok dengan ukuran 128 bit. AES menggunakan matriks berukuran 4x4 yang disebut dengan state array untuk menyimpan blok plaintext dan ciphertext. Pada setiap round, blok plaintext diubah dengan menggunakan fungsi substitusi dan permutasi yang berbeda-beda. Setelah selesai proses, blok ciphertext dihasilkan dari blok plaintext yang telah diproses. AES menggunakan sistem permutasi dan substitusi untuk menghasilkan konfusi dan difusi pada data, bukan dengan jaringan Feisel sebagaimana blok cipher lainnya seperti di IS. Lalu yang terakhir ada Blowfish. Blowfish memiliki ukuran blok 64 bit dan kunci 32 sampai 448 bit. Blowfish membagi plaintext menjadi blok-blok dengan ukuran 64 bit. Setiap blok plaintext diproses dengan menggunakan 16 round enkripsi yang terdiri dari fungsi substitusi dan permutasi. Setelah 16 round, blok ciphertext dihasilkan dari blok plaintext yang telah diproses. Blowfish memiliki ukuran kunci yang dapat bervariasi antara 32 bit hingga 448 bit. Blowfish juga menggunakan sistem permutasi dan substitusi untuk menghasilkan konfusi dan difusi pada data, bukan dengan jaringan Feisel sebagaimana blok cipher lainnya seperti DES. Blowfish dianggap aman dan sulit untuk ditembus. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa Blowfish lebih lambat dibandingkan dengan AES. Perbandingan blok cipher dan stream cipher. Yang pertama, blok cipher mengenkripsi dan mendekripsi blok teks pada suatu waktu dengan ukuran blok yang tetap, biasanya 64 atau 128 bit. Yang kedua, menggunakan mode algoritma ECB dan CBC. Yang ketiga, keamanan blok cipher tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Yang keempat, contoh algoritma blok cipher adalah DES, AES, dan Blowfish. Lalu perbedaannya dengan stream cipher, yang pertama mengenkripsi dan mendeskripsi teks dan mengambil 1 byte teks sekaligus. Yang kedua menggunakan mode algoritma CFB dan OFB. Yang ketiga, keamanan stream cipher tergantung pada panjang kunci yang digunakan dan kualitas algoritma random number generator. Yang keempat, contoh algoritma stream cipher adalah RC4 dan Salsa 20.
Enkripsi dan deskripsi dalam blok cipher. Langkah-langkahnya. Yang pertama, membagi plaintext menjadi blok-blok dengan ukuran tertentu, biasanya 64 atau 128 bit. Yang kedua, setiap blok plaintext diproses dengan menggunakan fungsi substitusi dan pemutasi yang berbeda pada setiap round. Yang ketiga, blok plaintext diubah dengan menggunakan subkunci yang dihasilkan dari kunci utama, dengan menggunakan algoritma yang disebut dengan key schedule. Lalu yang keempat, setelah selesai diproses, blok ciphertext dihasilkan dari blok plaintext yang telah diproses. Yang kelima, proses deskripsi dilakukan dengan cara yang sama dengan enkripsi, namun subkunci yang digunakan diambil secara terbalik. Lalu yang keenam, mode operasi yang digunakan pada blok cipher dapat berbeda-beda seperti ECB, CBC, CFB, dan OFB. Yang ketujuh, keamanan blok cipher tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Lalu ada operasi dasar yang digunakan dalam ronde enkripsi. Yang pertama ada fungsi substitusi, yang kedua ada fungsi permutasi, yang ketiga ada key schedule, yang keempat ada XOR, yang kelima ada round function, yang keenam ada mode operasi, yang ketujuh ada kunci utama, yang kedelapan ada blok plaintext, yang kesembilan ada blok ciphertext, yang kesepuluh ada proses deskripsi. Langkah-langkah dalam melakukan deskripsi pada blok cipher. Yang pertama, mengambil blok ciphertext yang akan dideskripsi. Yang kedua, melakukan proses deskripsi pada setiap blok ciphertext dan menggunakan subkunci yang diambil secara terbalik dari kunci utama. Yang ketiga, pada setiap round deskripsi, blok ciphertext diubah dengan menggunakan fungsi substitusi dan pemutasi yang berbeda-beda. Yang keempat, pada setiap round deskripsi, blok ciphertext diubah dengan menggunakan subkunci yang diambil secara terbalik dari kunci utama. Yang kelima, setelah selesai diproses, blok plaintext dihasilkan dari blok ciphertext yang telah dideskripsi. Yang keenam, mode operasi yang digunakan pada deskripsi harus sama dengan mode operasi yang digunakan pada enkripsi, seperti ECB, CBC, CFB, dan OFB. Yang ketujuh, keamanan blok cipher tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Yang kedelapan, contoh algoritma blok cipher yang sering digunakan adalah DES, AES, dan Blowfish. Selanjutnya yaitu mode operasi blok cipher. Merupakan algoritma enkripsi yang mengambil input dengan ukuran tetap, katakanlah B bit, dan menghasilkan ciphertext sebesar B bit lagi, sehingga jika masukan lebih besar dari B bit, maka dapat dibagi lebih lanjut. Kemudian mode operasi cipherblock dirancang untuk memungkinkan enkripsi data yang terlalu panjang untuk ditampung dalam satu blok cipherblock. Mode operasi umum yang memungkinkan enkripsi data yang lebih panjang yaitu ETB, CBC, FB, OFB, CTR, dan GCM. Kemudian selanjutnya yaitu next. Macam-macam mode operasi blok cipher yaitu yang pertama ada ECB yaitu Electronic Code Book, yaitu teks biasa dibagi menjadi satu blok yang setiap bloknya berukuran 64 bit. Kemudian setiap blok dienkripsi secara terpisah. Kunci yang sama digunakan untuk enkripsi semua blok. Setiap blok dienkripsi menggunakan kunci dan dijadikan blok ciphertext. Kemudian ada CBC yaitu Cipher Block Chaining, yaitu merupakan teks biasa dibagi menjadi blok-blok. Dalam mode ini, inisialisasi vektor digunakan yang dapat berupa box teks acak. Inisialisasi vektor digunakan juga untuk membuat ciphertext setiap blok menjadi unik. Kemudian ada output feedback yaitu mode OFB yang merupakan mirip dengan mode CFB. Bedanya hanya pada CFB, ciphertext-nya digunakan untuk proses enkripsi tahap selanjutnya. Sedangkan pada OFB, keluaran enkripsi inisialisasi vektor digunakan untuk proses enkripsi tahap selanjutnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ECB yaitu kelebihannya enkripsi blok bit secara paralel dimungkinkan, sehingga ini merupakan cara enkripsi yang lebih cepat. Namun kekurangannya rentan terhadap cryptanalysis karena ada hubungan langsung antara teks biasa dan teks tersandinya. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan CBC yaitu CBC bekerja dengan baik untuk input yang lebih besar dari B bit. Sifat resistifnya lebih baik terhadap cryptanalysis dibandingkan ECB. Namun kekurangannya yaitu enkripsi paralel tidak dimungkinkan karena setiap enkripsi memerlukan sandi sebelumnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan
OFB, yaitu dalam kasus CFB, kesalahan bit tunggal dalam satu blok disebabkan semua blok bitnya. Masalah ini diselesaikan dengan OFB karena bebas dari kesalahan bit pada blok teks biasa. Namun kekurangannya itu rentan terhadap serangan modifikasi aliran pesan dibandingkan CFB. Selanjutnya, yaitu Advanced Encryption Standard, yaitu AES, merupakan sistem penyandian blok yang bersifat non-volatile atau block cipher karena AES menggunakan komponen yang selalu memiliki inverse dengan panjang blok 128 bit. Nama sejarah singkatnya yaitu pada tahun 1997, yaitu NIST, National Institute of Standard and Technology of United States, menggantikan DES menjadi AES yang bertujuan untuk mengamankan di berbagai bidang di dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 2000, NIST mengumumkan algoritma yang digunakan berupa Rich-Dale. Kemudian struktur AES yaitu pertama ada add round key yang melakukan XOR antara state awal plain text dengan cipher key. Pada tahap ini disebut juga yaitu initial round. Kemudian struktur selanjutnya round mengumpulkan putaran sebanyak nilai round dikurang 1/1. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah pertama itu subbyte yang merupakan substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi Xbox. Yang kedua, shift rows merupakan pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Kemudian struktur ketiga, mix columns mengacak data pada masing-masing kolom array state. Kemudian add round. Kemudian pada proses terakhir akan menghasilkan karakter atau teks yang berbentuk ciphertext. Lanjut. Langkah-langkah AES yaitu proses enkripsi algoritma. AES 128 terdiri dari 4 jenis transformasi byte, yaitu subbyte, shift rows, mix columns, and add round key. Pada awal proses enkripsi, state akan mengalami transformasi byte add round key. Setelah itu, state akan mengalami transformasi subbyte, shift rows, mix columns, and add round key secara berulang sebanyak nilai round. Selanjutnya, keamanan dan penerapan pada AES yaitu bisa diterapkan pada pengamanan dokumen yang berisi rekaman data pada perusahaan maupun rumah sakit, guna mengatasi keamanan data dengan cara mengenkripsi data sehingga tidak mengutip pada dokumen dan tidak bisa membuka dokumen tersebut. Itulah penerapan pada AES. Lanjut ke data enskripsi standar atau DES. Sejarahnya, data enskripsi standar atau DES merupakan algoritma kriptografi yang dikembangkan oleh IBM pada awal tahun 1970-an. Pada tahun 1977, DES diadopsi sebagai standar enskripsi data oleh pemerintah Amerika Serikat. DES menggunakan panjang kunci 56 bit dan beroperasi dengan blok data 64 bit. Selama beberapa dekade, DES digunakan secara luas untuk mengamankan data, tetapi kemudian dianggap terlalu lemah karena perkembangan teknologi komputasi. Pada tahun 2001, EFF atau Electronic Fortainel Foundation berhasil memecahkan DES dalam waktu singkat dengan menggunakan komputasi terdistribusi yang menyebabkan penggantian DES oleh standar enskripsi yang lebih kuat seperti Advanced Encryption Standard atau AES yang menggunakan kunci dengan panjang 128, 192, atau 256 bit. Meskipun demikian, DES tetap berperan dalam sejarah kriptografi sebagai salah satu langkah awal dalam upaya melindungi data sensitif. Next. Konsep dasar data enskripsi standar atau DES. Konsep dasar DES adalah menggunakan blok data 64 bit dan kunci enskripsi 56 bit untuk mengubah data asli menjadi data terenskripsi melalui serangkaian putaran enskripsi. Proses ini melibatkan substitusi atau penggantian bit dengan bit lain dan permutasi penggunaan ulang bit dalam setiap putaran. Penting untuk dicatat bahwa DES menggunakan kunci yang sama untuk menginskripsi dan mendeskripsikan data. Meskipun DES telah digantikan oleh algoritma yang lebih kuat, konsep dasarnya tetap menjadi dasar bagi banyak algoritma kriptografi modern. Lanjut.
Di sini ada rangkaian enkripsi yang digunakan data enkripsi standar atau DES. Rangkaian enkripsi data pada data enkripsi standar atau DES menghubungkan dua operasi utama, yaitu ada substitusi dan permutasi. Yang pertama ada substitusi atau substitution. DES menggunakan substitusi S-box atau kotak substitusi untuk menggantikan nilai-nilai bit dalam blok data. Terdapat 8 S-box yang masing-masing memiliki tabel substitusi yang berisi 4 bit input dan 6 bit output. Setiap blok 6 bit dari data diubah menjadi 4 bit dengan menggunakan X-box yang sesuai. Proses ini menciptakan non-linearitas dalam eksekusi. Lanjut ada permutasi atau permutation. Setelah proses substitusi, DES melakukan permutasi bit dalam blok data dengan aturan tertentu. Hal ini membantu menyebarkan dan mengecek bit-bit data dalam blok. Kombinasi dari substitusi dan permutasi ini diulang sebanyak 16 putaran atau rounds dalam DES dengan menggunakan kunci yang telah diubah dengan prosedur khusus pada setiap putaran. Kunci awalnya itu ada 56 bit DES yang diubah dan digunakan untuk menghasilkan kunci putaran yang berbeda pada setiap putaran. Proses substitusi ini dilakukan terus-menerus hingga menghasilkan enkripsi data yang kuat. Lanjut. Tantangan keamanan yang dihadapi oleh DES. Yang pertama ada panjang kunci yang pendek. DES menggunakan kunci enkripsi 56 bit, yang kini dianggap terlalu pendek. Kelemahan ini membuat DES rentan terhadap serangan brute force, di mana penyerang dapat mencoba semua kemungkinan kunci dengan cepat. Lalu ada kemajuan teknologi. Seiring perkembangan komputasi yang pesat, serangan terhadap DES menjadi lebih efisien. Mesin khusus dan komputer berkecepatan tinggi dapat dengan cepat mencoba banyak kunci dalam waktu singkat. Lalu ada serangan terkait struktur. DES sendiri memiliki struktur yang terdapat dieksploitasi oleh serangan kriptoanalis seperti serangan diferensial dan serangan linear yang dapat memecahkan DES dengan lebih efisien daripada serangan brute force. Lalu ada peran utama atau Triple Data Encryption Standards 3DES. Peran utama Triple Data Encryption Standard atau 3DES ini adalah meningkatkan tingkat keamanan enkripsi data dalam situasi-situasi di mana data enkripsi standar atau DES masih digunakan atau diperlukan, meskipun DES telah dianggap kurang aman. Hasil dilakukan melalui beberapa cara. Pertama itu meningkatkan keamanan. 3DES mengatasi kelemahan DES yang memiliki kunci pendek dengan menggunakan 3 kunci yang berbeda. Hal ini membuat serangan jadi lebih sulit dan data lebih aman. Lalu ada solusi transisi. 3DES membantu organisasi meningkatkan keamanan data tanpa mengganti semua peralatan mereka. Hal ini merupakan langkah awal untuk keamanan yang lebih baik. Lalu ada kepatuhan regulasi. 3DES sering digunakan untuk memenuhi aturan yang mengharuskan enkripsi tertentu. Hal ini menjaga keamanan data dan mematuhi aturan. Lanjut. Keamanan dalam algoritma simetris. Keamanan dalam algoritma simetris akan membahas mengenai bagaimana menjaga kerahasiaan data yang dikirim atau disimpan dengan menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi atau proses penyandian dan deskripsi atau proses penyandian kembali. Next. Ancaman terhadap algoritma simetris. Ancaman terhadap algoritma simetris meliputi berbagai serangan, dengan salah satunya adalah serangan brute force. Serangan brute force merupakan upaya untuk mencari kunci enkripsi dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi kunci secara berurutan. Ancaman ini dapat mengancam keamanan algoritma simetris, terutama jika kunci tidak cukup panjang atau kompleks, karena serangan brute force dapat berhasil dalam waktu yang relatif singkat. Untuk melindungi algoritma simetris dari serangan brute force, langkah-langkah penting termasuk penggunaan kunci yang sangat panjang dan kompleks, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencoba semua kombinasi. Selain itu, pemilihan algoritma simetris yang tepat yang tahan terhadap serangan brute force seperti algoritma dengan prosedur enkripsi yang kuat juga sangat penting. Selain serangan brute force, algoritma simetris juga rentan terhadap serangan lainnya seperti serangan cryptanalysis, serangan terhadap kunci, serangan channel, serangan man in the middle. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik keamanan yang tepat dan memilih algoritma yang kuat untuk melindungi data dari berbagai ancaman ini. Pentingnya pemilihan kunci yang kuat dan manajemen kunci yang aman. Yang pertama itu ada perlindungan terhadap serangan.
kunci yang kuat membantu melindungi algoritma dari berbagai jenis serangan, termasuk serangan brute force dan cryptanalysis yang dapat mengungkapkan informasi sensitif jika kunci yang lemah. Lalu ada kerahasiaan data. Kunci yang kuat adalah lapisan pertama pertahanan dalam menjaga kerahasiaan data. Dan kunci yang lemah, data yang dienkripsi lebih rentan terhadap serangan dan penguraian. Lalu ada pencegahan serangan side channel. Manajemen kunci yang aman dapat mengurangi risiko serangan side channel, di mana penyerangan mencoba mendapatkan informasi kunci dari perilaku fisik atau sumber daya komputer selama proses enkripsi. Lalu ada ketahanan terhadap peretasan. Pemilihan kunci yang kuat dan praktik manajemen kunci yang baik, seperti penyimpanan kunci yang aman dan rotasi kunci secara teratur, membantu mencegah peretasan atau kehilangan kunci yang dapat mengancam keamanan data. Dan yang terakhir ada keandalan jangka panjang. Dengan kunci yang kuat dan manajemen kunci yang efektif, sistem yang menggunakan algoritma simetris akan lebih dapat diandalkan dalam jangka panjang, mengurangi risiko eksploitasi data di masa yang mendatang. Oke. Berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan selama membuat presentasi kami kali ini. Oke, kekurangannya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.